بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وبشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شافيته وعافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. آيات الحجاب والنظر. Ayat yang menjelaskan tentang hijab, menutup aurat, wan nazar, dan pandangan. Kita akan mengkaji tafsir Rawa'i wal Bayan fi tafsir ayatul ahkam, surah An-Nur ayat 30 sampai 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Sababun nuzul ayat ini, yang pertama, akhraja Ibnu Mardiyah an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala marra rajulun ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi tariq min turuqatil Madinah. Ada seorang laki-laki
di zamannya Rasulullah berjalan ini bertempat pada saat itu di Madinah, ini ceritanya di Madinah. Fanadhara ila imra'atin, kemudian laki-laki ini berpapasan dengan seorang perempuan. Setelah berpapasan, bukan berpapasan saja, tapi apa? Nadhara ilaihi imra'atin, memandang perempuan. Yang jelas perempuan ini cantik pada saat itu mungkin. Wa nadharat ilaihi, perempuan ini juga melihatnya, saling memandang. Fawaswasa lahum asy-syaitan, kemudian syaitan ini bisikkan hal-hal yang negatif. Ya. Annahu lam yanzur ahadum ila al-akhar illa i'jaban bihi. Waswasnya apa waswasnya? Salah satu di antara mereka ini, ya, bukan salah satu, kedua-duanya, maaf, kedua-duanya ini. Ini apa? Diwaswas sama syaitan, digoda oleh syaitan, sehingga apa? Sehingga keduanya ini saling takjub, saling terkesima. Fabainama ar-rajul yamshi ila janib ha'it, ini diceritakan. Dia seorang laki-laki ini pas waktu berjalan itu di dekat tembok. Maksudnya apa? Ada tembok itu ya. Yang zuru ilaiha, laki-laki ini melihat perempuan tadi. Istaqbalau al-ha'it. Ya, ternyata karena apa? Karena terkesimanya. Ya, delereng istilah bahasa kita. Delereng, terus apa? Di depan ada ha'it, ada apa? Ada tembok. Nabrak tembok dia. Fasyaqqa anfuhu. Ini bukan cerita ya. Kita dongeng ya. Ini cerita nyata ini. Diriwayatkan oleh akhraja Ibnu Mardawi. Yang mengkisahkan cerita ini adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Fasyaqqa anfuhu. Apa? Hidungnya ini pecah. Ya, enggak tahu kok bisa pecah ya. Terus berdarah. Faqala, kemudian laki-laki ini berkata, "Wallahi la ausilu ad-dama." Wallahi, demi Allah, aku tidak akan membersihkan darahku ini hatta ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai aku datang kepada Rasulullah, fa u'allimu amri, sampai aku memberitahukan apa yang terjadi pada diriku. Fa'atahu faqassa alaihi qissatahu, kemudian laki-laki ini datang kepada Rasulullah menceritakan apa yang terjadi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadza uqubatu dzambik. Hadza uqubatu dzambik. Ini adalah apa? Akibat dosamu. Ya, akibat dosamu. Wa anzalallahu ta'ala, kemudian turunlah ayat, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman. Ya. Ini ayat ini turun memang disebabkan satu orang tadi. Tetapi hukum ayat ini untuk orang-orang yang beriman sampai ila yaumil qiyamah. Qul, katakanlah Muhammad, lil mu'minin, kepada laki-laki beriman, yaghuddu min absarihim, agar mereka menjaga pandangannya. Wa yahfadhu furujahum, dan memelihara kemaluannya. Ya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, mungkin kita sering mendengar, an-nadhratu sahmun masmumun min sihami iblis la'anahullah. Pandangan itu adalah anak panah yang beracun. Ya. Anak panah yang beracun dari anak panah
iblis yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman tarakaha khaufan min Allah, barang siapa yang meninggalkan pandangan tersebut khaufan min Allah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, atahu Allah taala azza wa jal imanan yajidu halawatahu fi qalbihi. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi orang ini yang memandang yang menjaga pandangannya atau yang meninggalkan kemaksiatan berupa pandangan karena takut kepada Allah, Allah akan memberinya iman yang akan dia dapati kesedapannya dalam hatinya. Iman itu Pak, tertancap dalam hatinya. Kenapa? Karena dia taat kepada Allah. Ya. Ini apa? Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala tadi, dzalika azka lahum. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Lebih suci dari untuk hati mereka. Akan bertambah iman seseorang. Innallaha khabirum bima yasnaun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka perbuat. Naam. Ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah yang pertama, qul ini apa? Termasuk mukhatabnya itu kepada Rasulullah. Dan untuk siapa? Ayat ini Allah memerintahkan kepada Rasulullah dan orang-orang yang beriman agar mereka memelihara dan menahan pandangannya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk ujian ya. Pandangan ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita berusaha semaksimal mungkin. Ya. Dalam Islam ada sesuatu yang diharamkan untuk dilihat. Dan itu kita berusaha untuk menghindarinya. Pertemuan-pertemuan sebelumnya kita menjelaskan tentang adab bertamu. Isti'dzan. Untuk masuk ke rumahnya orang. Salah satunya apa? Untuk menjaga pandangan. Isti'dzan itu apa? Untuk menjaga pandangan. Jangan sampai melihat hal-hal yang tidak diperbolehkan. Nah, kecuali tidak disengaja. Tidak disengaja pandangan ini mengarah kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita berusaha semaksimal mungkin. Makanya ayat ini nanti ditutup dengan wa tubu ilallahi jami'an gitu kan. Karena kita berat memang ya. Pandangan ini syahwat itu benar-benar berat untuk dijaga. Tapi apa? Kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga pandangan. Nah, ada sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, an Jarir bin Abdullah al-Bakhli, qalat sa'altu Nabi SAW an nadhril al-fujaah, fa'amarani an asrifa basari. Dari Jabir bin Abdullah al-Balaji, dia bertanya kepada Rasulullah SAW tentang pandangan atau penglihatan terhadap perempuan secara tiba-tiba. Secara tiba-tiba. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkannya untuk memalingkan pandangan. Fa'amarani an asrifa basari. An asrifa basari. Begitu juga ada sebuah hadis Rasulullah SAW pernah berkata kepada Sayyidina Ali, ya Ali, la tutbi'in nadhrata an-nadhrah.
fa innalaka al-ula wa laysa laka al-akhirah. Wahai Ali, janganlah kamu susulkan atau mengikuti pandangan pertamamu dengan pandangan yang kedua. Kalau asbabun nuzulnya tadi itu apa? Saling melihat terus ya. Ya. Meskipun nggak kedip kata orang ya. Gimana kalau nggak kedip ya? Pandangan pertama kan terus ya. Kalau kedip terus melihat itu pandangan kedua, sama saja nggak boleh itu ya. Ya. Biar tidak jatuh kepada pandangan kedua, ya. Matanya belalak terus, nggak kedip-kedip ya, sama aja itu ya sebenarnya. Karena apa? Karena yang dibolehkan itu untukmu, wahai Ali, hanya pandangan pertama. Lihat kelebat sudah, ya, nggak tambah ditambahi lagi, ya, dilihat lagi atau dipandang terus, ya. Walaysa laka al-akhirah. Naam. Di samping itu juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar menganjurkan kepada laki-laki yang beriman, memerintahkan kepada laki-laki yang beriman supaya mereka memelihara kemaluannya dari perbuatan ya, zina, mungkin homoseksual dan lain sebagainya. Rasulullah pernah bersabda, "Ihfaz aurataka illa min zaujatika aw ma malakat yaminuk." Jagalah auratmu, jangan sampai terlihat oleh orang lain kecuali oleh istrimu atau hamba sahayamu pada saat itu. Kalau sekarang aurat ini juga seandainya kita punya pembantu, ya, haram kita memperlihatkan aurat kita kepada mereka. Seandainya pembantunya laki-laki misalkan, atau sopir dan lain sebagainya, haram seorang majikan perempuan menampakkan auratnya, melepaskan kerudungnya di hadapan mereka. Pembantu beda dengan hamba sahaya pada saat itu. Nah, terus gini, menjaga pandangan ini kan seseorang ketika menjaga pandangan itu akan dicatat sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis, "Ma min muslimin yanzur ila mahasin imra'atin thumma yaghuddu basarahu illa akhlafa Allah lahu ibadah." Setiap muslim yang memelihara mahasin imra'atin, setiap muslim yang melihat kecantikan seorang perempuan, ya, yang dzur ila mahasin imra'atin, seorang muslim, seorang laki-laki muslim yang memelihara kecantikan seorang perempuan, summa yaghuddu basaru, kemudian dia menjaga pandangannya, illa akhlafallahu lahu ibadah, Allah akan mengganti sebagai suatu ibadah. Ya, jadi menjaga pandangan ini termasuk ibadah. Memang hadis ini menjelaskan tentang setiap muslim. Bukan berarti ya kalau perempuan nggak masalah melihat auratnya laki-laki, itu sama aja ya. Sama saja. Seorang perempuan ketika melihat auratnya seorang laki-laki, ya ini kebiasaan seorang laki-laki ya. Itu dianggap biasa ya. Celana pendek, kelihatan dengkulnya, itu aurat itu. Ya, tolong. Dia kalau sualan itu ya, di bawah dengkul ya. Ya. Apalagi pusarnya kelihatan. Apalagi pas waktu sholat. Waktu sholat juga gitu, berbahaya itu. Pakai celana kelihatan bokongnya ini. Sempaknya itu enggak boleh itu. Ya. Hati-hati. Ya. Untuk selalu menjaga aurat kita. Naam. Kemudian ayat yang ke-31,
Ada asbab nuzulnya juga. Waruwiya Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala an Muqatil bin Hayyan an Jabir bin Abdullah al-Ansari qala balaghana wallahu alam anna Jabir bin Abdullah al-Ansari haddatha anna Asma bint Marsad kanat fi nakhlila fi Bani Harithah. Ada sebuah riwayat, dalam sebuah riwayat dikemukakan bahwa Asma bin Mursid, ada Mursid Marsad, Mursid memiliki kebun kurma. Faja'ala an-nisa yadkhulna 'alaiha. Yang mana perempuan-perempuan ini sering berkunjung ke atau bermain-main ke kebun Asma binti Mursid ini. Terus ghaira ma ya fayabdu ma fi arjulihin ya'ni al-khalakhil ya na'am maaf. Kemudian diceritakan bahwasanya mereka masuk ke kebun Asma binti Marsid ini tanpa berkain panjang. Intinya apa? Kelihatan auratnya, kelihatan rambutnya, kelihatan betisnya, ya. Sehingga kelihatan gelang kakinya. Karena betisnya kelihatan, maka apa? Betisnya ini apa? Gelang-gelang yang ada di betis itu kelihatan. Berkatalah Asma, ma aqbaha hadza. Ya. Alangkah buruknya pemandangan seperti ini. Fa anzalallahu fi dzalik wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahun wa la yubdina zinatahun. Ya. Maka turunlah ayat tentang hijab itu. Tentang menutup aurat. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furuj. Yang pertama, ayat yang pertama yang tadi Allah merintahkan kepada Rasulullah dan orang-orang mukmin laki-laki. Ayat 31 surat An-Nur, Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk menyampaikan kepada perempuan-perempuan mukminat yang mengaku dirinya mukminat. Kalau mengaku dirinya mukminat, yaghdudna min absarihin, hendaklah mereka menjaga pandangan mereka sama dengan laki-laki. Wa yahfazna furujahun, dan menjaga pandangan dan memelihara kemaluannya sama dengan laki-laki. Wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya. Memperlihatkan apa? Aurat atau perhiasan atau auratnya. Ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah menyeru Rasulullah agar selalu mengingatkan perempuan-perempuan yang beriman supaya mereka tidak memandang hal-hal yang tidak halal bagi mereka, seperti auratnya laki-laki ataupun perempuan. Ya. Meskipun sama-sama perempuan itu ada auratnya, meskipun sama laki-laki itu ada auratnya. Ya. Baina surra war rukbah. Ya, pusar sampai ini, dengkul ini ya. Terutama antara apa? Pusat dan lutut bagi laki-laki
ya, dan seterusnya. Begitu juga mereka diperintahkan untuk memelihara kemaluannya atau farjinya agar tidak jatuh ke lembah perzinahan. Ini diingatkan terus, jangan sampai seorang laki-laki atau seorang perempuan melakukan perzinahan. Naam. Kemarin mungkin sudah saya sampaikan ada sebuah hadis dari Ummu Salamah annaha kanat 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Ummu Salamah ini berada atau bersama Rasulullah wa Maimunah, dan juga bersama Maimunah istri beliau. Fa aqbala ibnu Ummu Maktum, kemudian datanglah Abdullah bin Ummi Maktum, yang artinya kemudian masuklah Ummi Maktum ini ke dalam rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Ummi Salamah dan Maimunah untuk berlindung. Ihtajiba. Maksud apa di sini? Untuk berhijab. Pada saat itu karena di dalam rumah kan ya. Tidak berhijab beliau berdua. Kemudian Rasulullah memerintahkan untuk berlindung. Maksud berlindung di sini apa? Bersembunyi atau berhijab lah. Intinya apa? Tidak menampakkan dirinya di hadapan Abdullah bin Ummi Maktum. Ummu Salamah berkata, "Wahai Rasulullah, bukankah dia itu buta? Bukankah dia itu buta? Tidak bisa melihat dan tidak mengenal kami." Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah kalian berdua juga buta dan tidak bisa melihat dia? Ya. Begitu pula mereka para perempuan ini diharuskan untuk apa? Menutup kepala dan dadanya. Ya, ketika seseorang ini kan ayat hijab. Seorang perempuan harus menutup kepala dan dadanya. Jangan sampai kepala seorang perempuan ini itu terlihat oleh orang lain atau laki-laki ajnabi, bukan mahramnya. Ini haram hukumnya. Ya. Meskipun rambutnya itu indah, ya. Meskipun habis disemir misalkan ya. Itu tetap haram hukumnya. Ya. Yang perempuan itu haram, dan inilah yang membuat menimbulkan fitnah atau menimbulkan dosa di jalan-jalan. Ya, gimana seorang laki-laki nggak melihat? Ya, kalau perempuan itu menampakkan rambutnya, itu meskipun agak tua ya. Kalau tua itu sama saja sebenarnya. Ya. Tidak boleh mengumbar. Kalau sudah tua rentak misalnya, itu sebaiknya tetap menjaga auratnya. Meskipun ada yang menyatakan nggak wajib dalam ayat itu. Nggak wajib, tapi tetap dianjurkan untuk selalu berhijab. Meskipun ada yang dalam ayat memang tidak ada syahwat kan ya, karena nggak ada syahwat ya. Terus atau tua rentak ya. Itu diperbolehkan memang, nggak masalah. Tapi tetap dianjurkan untuk menutup aurat. Ini seorang apalagi masih muda, jarang ke sana, tidak berhijab, menampakkan auratnya. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Kita jaga anak-anak kita, putri-putri kita. Jangan sampai putri-putri kita keluar dari rumah itu menanggalkan auratnya. Ya. Ini tanggung jawab? Meskipun mereka sudah balik, tapi tanggung jawab seorang orang tua untuk Untuk mendidik anak-anaknya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun cantiknya gimana ya. Ya. Tetap kecantikan itu sebenarnya untuk suami sebenarnya. Ya. Bukan untuk orang lain.
Maka di sini apa? Jangan sampai terlihat rambut dan leher serta dadanya. Maka dalam ayat tadi apa? Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubin. Disuruh apa? Disuruh untuk memerintahkan ini, ru'us ini, kepala ini, rambut, dada ini, juyub ini, ada yang mengatakan juyub. Juyub ini as-sudur. Ya. Atau sesuatu yang anggota badan yang di sana sering dipakaikan apa? Perhiasan. Ya, seperti anting-anting. Ya. Anting-anting itu ada di kuping. Ya. Enggak tahu sih model sekarang kan anting-anting di hidung ya. Ada yang anting-antingan di hidung. Ya. Tapi pada umumnya anting-anting itu apa di kuping. Terus gelang, kalung. Itu apa? Itu di anggota badan yang haram untuk diperlihatkan ke ajnabi orang lain. Nah, jangan sampai ya, sekarang kan banyak model-model apa? Model-model orang yang berjilbab menutup kepala itu ya, kerudungnya. Itu apa? Cuman disampir notok. Ya. Atau berjilbab tapi apa? Yang bawah itu diikat. Ya. Atau pendek sehingga apa? Sehingga sering tersingkap. Ini tersingkap apa? Lehernya ini. Tersingkap. Sehingga apa? Itu aurat itu tidak boleh dinampakkan. Ya. Tidak boleh dinampakkan. Maka harus dijaga ya. Dijaga. Ya. Meskipun kalungnya 5 kilo misalnya ya, ingin nampakkan kalungnya ya, sama di sininya ya, sama aja itu ya. Tidak diperbolehkan ya memamerkan apa perhiasannya sekaligus menampakkan aurat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dinampakkan. Naam. Ya. Kecuali kalau apa? Seperti cincin. Beda. Ada menyatakan tangan ini apa? Bukan aurat ini. Iya. Makanya kalau apa? Kalau salat itu ma'ada al-wajh wal kaffain. Kalau cincin di sini enggak masalah, kelihatan. Karena di luar. Perhiasan yang ada di luar enggak masalah. Kalau asbabun nuzulnya tadi apa? Perempuan itu apa? Makai gelang di betis. Di sini, di atas apa? Apa namanya ini? Mata kaki. Ya, mata kaki. Nggih. Mata kaki. Apalagi dalam ayat ini juga apa? Melarang perempuan wala yadribna bi khumurihinna ala wala yadribna bi arjulihinna. Enggak boleh apa menggentakkan kakinya. Kenapa? Pada saat itu memang apa orang-orang yang perempuan yang pakai apa gelang apa di mata kaki ini, di kaki itu apa? Dikasih kerincingan. Ya, kalau jalan itu cing. Itu apa? Membuat orang itu penasaran. Terkesima, pasti noleh itu ya. Pasti melihat, ya. Maka di sini apa? Ini larangan, ya. Larangan. Ya. Wala yadribna bi arjulihin liyu'lama ma yukhfina min zinatihin. Akhirnya apa? Menampakkan, ya. Karena ini apa? Perhiasan di dalam, tapi apa? Kalau kelihatan, ya, kelihatan mata kakinya, apalagi ke betisnya ya, yang atas itu ya, kelihatan. Itu haram hukumnya. Dan inilah ujian berat bagi seorang laki-laki yang beriman. Ketika perempuan-perempuan itu membuka aurat di tempat umum, ya, gimana tidak melihat, ya. Maka ada yang berpesan, jaga aurat kalian biar kami tidak menambah dosa, ya. Tetapi kita sekali lagi ke nasihat Rasulullah kepada Sayyidina Ali, sudah nadrah ula saja, jangan sampai gara-gara itu nggak keluar rumah.
Ya, gara-gara semua itu nggak keluar rumah, sudah. Ya Ali, la tutfi'in nadhra an-nadhra. Ya Ali, jangan engkau ikuti pandangan yang pertama ke pandangan yang kedua. Sudah, pandangan pertama sudah cukup. Itu untuk kamu pandangan pertama. Pandangan kedua itu dosa. Alaik. Ya. Nah, perhiasan-perhiasan tersebut, ya, dalam ayat ini dijelaskan hanya boleh dilihat oleh suaminya. Ya. Boleh dilihat, bahkan kalau suaminya bukan hanya perhiasan itu aja, semua seluruh tubuhnya halal. Boleh dilihat oleh suaminya. Ya. Perhiasan itu yang nampak itu boleh dilihat oleh ayahnya. Intinya apa, mahram di sini. Ya. Yang tidak boleh menikah dengannya itu ahlan wa sahlan, monggo. Tapi kalau boleh dinikahi, maka apa itu hukumnya haram. Naam. Ya. Sekali lagi, berikutnya ayat yang mau tubuh ilallah ini, di samping para perempuan dilarang untuk menampakkan perhiasan mereka, juga dilarang untuk apa? Sekali lagi, menghentakkan kakinya dengan maksud memperlihatkan dan memperdengarkan perhiasan yang dipakainya yang semestinya harus tidak berbunyi. Ini apa? Perhiasan itu yang ditaruh di kaki itu sebenarnya nggak berbunyi, tapi dikasih itu tadi lah, kelintingan itu ya. Ya, seperti kucing kalau sekarang kan ya, kling ya. Ya. Itu aja penasaran gitu ya, penasaran. Ya. Sehingga seorang laki-laki itu ingin melihat siapa sih dia gitu ya. Awalnya nggak ingin melihat, tapi apa? Akhirnya ingin melihat. Apalagi membuka aurat, lihat betisnya. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik ya. Ya, jagalah pandangan kita dan jagalah kalian perempuan yang apa? Jagalah aurat kalian agar kita tidak memandang, ya, dan agar kita tidak berdosa. Ya. Dan itu memang sengaja mereka lakukan, ya. Sengaja mereka lakukan. Ya. Untuk apa? Untuk penasaran. Kalau saya terus terang sih, sekarang banyak, misalkan saya sering menyampaikan ke mahasiswi itu, sampean itu ya, kalau kuliah bawa tas, udahlah tasnya nggak usah dikasih kelintingan, kling, nggak usah. Ya, itu kan model kan ya, dan anak sekarang aksesoris katanya. Itu juga apa membuat seseorang itu apa, penasaran ya. Siapa sih kling melihat gitu ya. Apalagi perempuan itu nggak berjilbab. Ya. Yang berjilbab aja sudahlah, hilangkan itu. Jangan sampai membuat seorang laki-laki itu penasaran dengan dirimu. Atau kamu ingin dilihat oleh mereka. Ya. Nah, terus kita ditutup ayat ini, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Tubu ilallah, bertaubatlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus terang aja ya, kita itu tidak lepas dari melakukan dosa. Ini dosa yang sering tidak kita sadari. Ya, belum dosa-dosa yang lain. Makanya kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin kalau salat ya, setelah salat kita biasanya berdoa berzikir astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalau dalam kitab Al-Adhkar, siapa yang baca 3 kali ini, ya, maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupa setiap salat, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini apa? Ini dosa-dosa yang kita lakukan sampai ada yang menyatakan dalam sebuah hadis, sampai dia itu lari dari Dari peperangan.
Orang yang lari dari peperangan itu dosa besar sebenarnya. Pas waktu perang dia itu melarikan diri, itu dosa besar. Ya. Orang yang melakukan tadi itu dia beristighfar kepada Allah dengan diajari oleh Rasulullah, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, maka dosanya ghufira lahu. Dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka jangan sia-siakan ya untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah sholat berzikir kepada Allah, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang mukmin. Kenapa? Tidak pas dari sebuah kesalahan atau dosa. Ya. La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Mudah-mudahan dengan ayat-ayat ini mengingatkan kepada kita semua untuk menjaga pandangan, untuk menjaga aurat kita seorang laki-laki, aurat perempuan. Jangan sampai dipamerkan ke orang lain, ya. Ingin dipuji oleh orang lain. Mintalah pujian, kecantikan perempuan itu hanya untuk suaminya saja, dan itu termasuk pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak seperti itu, maka bersegeralah terus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang beruntung di dunia maupun di akhirat. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang hukum syar'inya. Ini muqaddimah dalam penafsiran ayatul hijab dan an-nazar. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.